Bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Kita lanjutkan materi kita, bahwasanya di antara teman-teman yang bergaul, ini banyak bergaul, bahwasanya di antara penyakit hati itu, racun hati itu adalah terlalu banyak bergaul. Ya. Dalam satu, Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim, dalam surah Al-Zukhruf dan beberapa ayat lainnya dalam surah Al-Furqan, Allah menyebutkan tentang bagaimana pertemanan itu. Dan ingatlah, kata Allah, hari ketika itu orang-orang zalim sedang kecewa, yakni menggigit dua tangannya jari mereka serta berkata, aduhai jikanya sekiranya dulu aku mengambil nabi. Ya, ini wa yauma ya'uddul zalimu, pada satu hari, ingatlah oleh kalian ketika orang-orang zalim ala yadai, mereka menggigit kedua jarinya, tangannya, kesal, lalu mereka mengatakan, ya yaqul ya laitani ittakhastu ma'ar rasulis sabila. Duhai malangnya, ya laitani, duhai dulu, alangkah baiknya jika sekiranya aku mengambil Rasul ma'ar Rasul sabil, aku mengikuti menjalan Rasul bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya latani, laita itu biasanya kalimat-kalimat yang mengandung harapan yang tidak mungkin. Jadi laita, ya laitani kuntu turaba, jika alangkah baiknya dulu kalau aku hanya menjadi seperti tanah. Tidak ada lagi yang seperti itu, ya. Lalu mereka misal ya laitani, ya alangkah baik, ya walaita, bagaimana penyesalan itu tidak ada artinya. Kenapa dulu aku tidak mengambil fulan khalila sebagai sahabatku? Ini menunjukkan pelajaran bagi kita. Kita harus meneliti siapa yang patut ingin menjadi sahabat kita, siapa yang kita temankan jadi teman kita. Ini berteman, bersahabat beda. Seorang sahabat, dia akan mengikuti apa saja yang dilakukan oleh sahabatnya. Seorang yang berteman, belum tentu dia mengikuti apa yang menjadi temannya. Maka itu tak pernah disebutkan Abu Bakar teman-teman Rasulullah. Selalu saja disebutkan sahabat Rasul. Salah orang mengatakan bahwa dalam bahasa kita salah kalau dia dikatakan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ini adalah 4 teman Rasul. Tak ada orang mengatakan demikian. Tetapi ini sahabat Rasul karena mereka mengikuti Rasul. Maka pilih orang menjadi sahabat kita. Mungkin ada semua orang bisa kita anggap sebagai teman kita, tapi tidak semua orang bisa menjadi sahabat kita. Kalau sudah sahabat, kita akan mengikuti apapun yang ia kerjakan. Maka kita harus pilih siapa yang patut menjadi teman kita. Tentu yang kita pilih itu seperti orang-orang beriman tadi, orang beriman, orang saleh, para ulama, orang alim. Ini keuntungan kita mengambil mereka. Ibaratkan orang berteman, itu kata Rasulullah dalam sebuah hadis disebutkan, ya, permisalan teman yang duduk yang baik dengan teman duduk yang jelek itu seperti penjual minyak wangi dan pandai besi. Kalau kita duduk dengan tukang minyak wangi, paling tidak tak dikasih 1 botol, paling-paling kena juga lah harum, gratis lagi gitu. Tapi pandai besi gratis juga, tapi serbuk apinya itu kena tukang pandi. Besi itu kan yang pakai apa tuh? Pandai besi dulu kan pakai pompa. Nah, percikan api itu kena kita. Kita umpamanya, oke lah kita rajin sholat, rajin ini, tapi sahabat kita itu adalah pemabuk. Maka orang menilai kita sebenarnya sayang sekali, ya. Ya, rajin sholat tapi temannya pemabuk. Al-mar'u ma'a dini khalilihi. Seorang itu agamanya tergantung pada temannya. Maka itu dilarang berteman yang akhlaknya jelek. Tadi teman kita ulama, ahli ilmu, kemudian berteman dengan teman bisnis, kemudian berteman dengan orang-orang yang akhlaknya jelek, itu dilarang. Sebab yang menular itu ikhwan, kejelekan bukan kebaikan. Satu keranjang tomat yang baik dimasuk sebutir tomat yang busuk, apa yang jadi? Semua tomat jadi musuh. Sebab kalau ada satu keranjang tomat busuk masuk tomat yang baik, jadi baik. Pedagang sayur tak pernah rugi, baik semua dia. Tapi yang menular itu keburukan. Kita ngajak orang kepada kebaikan, berapa lama orang mau hadir, mau datang, semuanya takut. Orang kini takut dengan kebaikan itu. Tapi kalau keburukan sebentar saja. Bayangkan. Maka itu hati-hati kita memilih teman, memilih sahabat, ya. Apalagi itu bawa-bawa Islam, bawa-bawa ini, lihat kemana arah-arahnya,
Ya, apalagi yang pemuda-pemuda yang sudah banyak dosa katanya ini katanya itu terlalu mudah diseret untuk kepada perkara-perkara yang melampaui batas dalam Islam. Coba bayangkan jadi tukang bom. Kalau betul itu, kenapa dia tak mati dulu bosnya? Seharusnya, coba bayangkan kalau ada Ratu Sejagat menyatakan kepada kita, Mas, saya siap menanti Mas. Kira-kira kalau ada orang lain mau, marah tak kita? Sangat marah. Ini Ratu Sejagat, kita sudah bujang lapuk, sudah tak laku-laku. Kini datang Ratu Sejagat menawarkan diri agar kita menikahi dia. Lalu kita tak mau. Itu perlu dicurigai, itu kenormalannya. Sekarang bidadari, orang mati langsung disambut bidadari. Tapi orang lain disuruhnya mati duluan. Ini normal apa tidak orang ini? Kalau kita tahu kita aja, ngapain sih orang dapat bidadari kok? Tapi orang disuruhnya mati dulu, itu menunjukkan. Maka sahabat itu pikir sedikit. Kalau sekiranya betul bidadari nanti, kok ustaz ini kok tak mau duluan mati? Ya? Kok saya juga disuruhnya mati dulu? Nah, sudah dulu, dia tak mau mati-mati, dia tobat aja sendirian. Ya, sudah kita mati. Lihat, harus perhatikan. Islam itu rahmatan lil alamin. Kalau kita aja dilarang bunuh diri, apalagi bunuh orang lain. Diri kita saja tak boleh dibunuh. Apalagi dengan membunuh orang lain. Islam rahmatan lil alamin. Maka pilih teman kita. Sebab teman itu akan mempengaruhi pola pikir kita. Antum berteman dengan orang-orang yang di luar agama kita, mereka senang kalau kita ikut di mereka. Allah katakan walan tarda'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan pernah senang, redha pada kalian Yahudi dan Nasrani sampai engkau mengikuti agama, adat istiadat, budaya, bukan hanya agama. Karena mereka dalam konferensi dunia mereka, saya tahu 55 atau apa saya lupa, mereka telah menyatakan juga sekarang kita bukan mengeluarkan atau mengkristenkan pemuda Islam, bukan. Tugas kita sekarang adalah menjauhkan generasi muda Islam dari agamanya. Itulah yang perlu kita sasarkan. Kalau ingin mengkristenkan mereka, mulia sekali mereka. Nah, sekarang kita jauhkan pemudanya dari agamanya. Maka semua pemuda dijauhkan dari agama. Berhasil tak mereka? Berhasil. Antum tengok di lampu merah saya tak pernah lihat belum sini ya. Kalau di Riau tuh, wow, rambutnya tinggi-tinggi kayak bulu landak, tinggi, sudah tuh hidungnya dikasih anting-anting. Itu kalau bulan Lebaran tinggal tarik aja sedikit tuh lagi tuh. Nah, kasih anting-anting. Itu anak orang Islam. Kupingnya sudah ada lubang, ditambah lubang lagi besar di sini. Lihat keadaan pemuda Islam. Kadang-kadang kita susah membedakan, apalagi dalam rangka pawai ta'aruf. Bukan pacaran. Jadi di Pantai Kuta itu banyak remaja Islam yang lagi ta'aruf. Luar dalam, di ta'aruf semua. Begitu sudah nikah, bingung. Apa lagi mau dikerjakan? Dulu waktu ta'aruf semua sudah dikerjakan. Rupanya ada satu yang belum. Berantem. Jadi baru nikah malam langsung berantem lagi. Yang lain sudah kerjakan semua, cuman berantem yang belum. 3 bulan cerai. Coba Islam, indah semuanya. Ya. Maka itu anak syabab ini semangat. Pilih teman. Sebab yang menular itu penyakit. Pilih. Nah, permisalan disebutkan Rasulullah itu untuk kita. Bagaimana orang-orang menyesal cari temannya, ternyata temannya bukan teman yang baik, mengajak pada keburukan. Syakir fitnah itu masuk pelan-pelan, sedikit. Narkoba juga begitu sedikit. Tak ada orang lahir langsung makan narkoba. Tak ada. Karena dia mempelajari dulu. Coba dulu. Akhirnya sudah kecanduan. Susah. Ya, seharusnya kalau kita bertekad, bagaimana kita memulai dengan memaksakan diri, seharusnya berhenti juga dengan memaksakan diri. Karena tak ada orang lahir langsung narkoba, tak ada. Mesti dia belajar untuk itu. Ya, nah itu pengaruh. Sebab-sebab hendaklah diperhatikan. Dampak buruknya disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sangat banyak sekali. Seperti mudahnya menular penyakitnya. Mudah, antum perhatikan kawan. Kalau ada di kampung kita itu bencong, ya, kemudian anak-anak kita biarkan bergaul dengannya. Antum tengoklah, tak lama tempat antum itu banyak bencong. Langsung menular watak itu. Islam melarang laki-laki pakai mask. Itu aja contoh. Ya, kalau antum tengok orang pakai mask, lama-lama bawaannya kayak perempuan. Kalau dia rajin pakai mask gitu, lama-lama bawaannya kayak perempuan. Karena mask itu pakaian perempuan. Ya.
Coba, kita kan tak mungkin seorang ibu-ibu pasti tak mau dapat suami Assalamualaikum dek, ngomongnya gitu. Pening kepada istrinya kayak gitu tuh. Berubah lantaran terlalu lama, ya. Maka perhatikan, menular keburukan itu sangat cepat menularnya, ya kan? Maka kita berusaha itu duduk bersama orang yang jelek itu tidak lepas dari perbuatan haram dan maksiat. Apa itu? Ghibah, namimah, dusta, bohong, melaknat, omongnya orang yang akhlaknya jelek. Tak ada yang omongan dia sedikit aja tuh semua mau diomongkan. Ya, belum lagi duduk kalau sudah bicara tentang wanita, tentang ini, tak ada lagi rem, dan itu akan merusak jiwa kita. Hendaklah kita memilih sahabat kita dan siapa yang patut kita pertemani dan siapa yang harus kita jauhi, ya. Ana rasa itu lebihnya kita tanya jawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kan pas jam 8, katanya biasanya jam 8 aja. Biasa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin agak panjang nih, Ustaz. Ada 4 pokok dalam kajian malam ini. Yang pertama banyak bicara, yang kedua banyak makan, yang ketiga pandangan, yang keempat adalah pertemanan. Yang perlu saya tanyakan pertama, banyak bicara. Maaf, saya bicara secara kebangsaan dulu, Ustaz. Kita punya Undang-Undang Dasar 45, pasal 29, ayat 1 dan 2, mengatur tentang agama. Yang menjadi pertanyaan saya, kenapa ketika ada perselisihan menetapkan apa itu fitri atau awal Ramadan dan sebagainya itu justru menjadi polemik dan itu biaya besar yang ujung-ujungnya tidak dewasa. Itu saja. Yang kedua, maksud saya yang dewasa lah, jangan sampai menjadi perselisihan seperti itu. Ya, saya jawab dulu yang kedua. Boleh. Yang kedua, banyak bicara, banyak makan. Saya ingat Presiden kita Habibie pernah berpidato waktu itu, andai kata umat Islam Indonesia berpuasa Senin Kamis, berapa beras yang bisa dikantongi setiap bulan? Karena 1 bulan itu minimal 8 hari Ustaz ya, harus menjalankan puasa. Itu luar biasa anjuran. Tapi umat Islam tidak banyak menangkap seperti itu. Nah, apakah memang dakwah kita belum sampai kepada tataran umat Muslim? Padahal itu luar biasa, dan itu 14 abad yang lalu Rasulullah menganjurkan. Yang ketiga, banyak pandangan. Saya pernah baca di sebuah majalah itu, mahasiswi Inggris Ustaz, itu pakai rok yang pendek, justru itu langsung dipecat, tidak boleh kuliah lagi. Tapi menjadi pertanyaan kita, saya, bangsa ini 80% justru itu yang digelorakan. Bahkan mungkin anak kita, remaja kita pakai jilbab dan lain sebagainya kalau bisa. Ya bukan kalau bisa, memang ada peraturan tidak diperkenankan pakai seperti itu. Dan ini menggejala seluruh dunia kayaknya seperti itu. Kemudian terakhir, pertemanan Ustaz. Memang kita itu kadang-kadang begini Ustaz, karena selisih paham barangkali begitu, sehingga sentuhan itu tidak sampai pada yang dimaksud Ustaz tadi, mau ngejak ini dan itu, seolah itu ada gap. Nah, saran saya, janganlah itu dijadikan satu kunci, sehingga kita akan berdakwah itu akan terhalang oleh karena sektor atau firqah dan lain sebagainya. Sebenarnya semua ini kan penting, ini kan baik sekali. Tapi kenyataan fenomena di negeri kita justru itu yang menjadi idealismenya, sehingga orang wah. Dan anehnya sekarang itu orang yang sekuler itu mengatakan Indonesia ini kan bukan negeri Arab. Itu Ustaz. Saya kira 4 pokok itu yang menjadi pertanyaan bagi saya. Mudah-mudahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya singkat saja. Karena ilmu Islam ditinggalkan oleh orang. Yang berilmu tidak beramal dengan ilmunya. Itu saja jawaban. Sebab semua sudah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita terima hari ini? Apa yang terima hari ini? Akibat kita meninggalkan agama kita. Idza tabaya'tum bil ina wa akhastum asnabal bakar wa raditum biz zar'i wa taraktumul jihad fi sabilillah sallallahu alaikum zulla. Apabila kalian sudah berjual beli secara riba, inah,
Kalian lebih cinta pada peternakan, pertanian. Kalian tinggalkan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berjuang dalam makna apa itu? Termasuk jihad, termasuk talabul ilmi. Hari ini siapa yang datang majelis ilmu? Di antara yang datang majelis ilmu berapa orang yang ngamalkan? Hari ini kalau antum ingin menegakkan hukum Islam, yang pertama sekali menentang orang Islam. Yakinlah. Kenapa? Karena ilmu itu tidak tersebar. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Mas'ud dalam satu riwayat, bagaimana keadaan kalian jika menimpa kalian suatu fitnah yang besar, fitnah yang dilakukan orang berkepanjangan, mereka melakukan itu dari lahir kecil sampai ketua mengerjakan itu, sampai pikun masih itu juga dikerjakan dia, sampai mereka menyangka fitnah itu sebagai sunnah. Kalau ditinggalkan itu fitnah yang dianggap sunnah, mereka katakan sunnah telah ditinggalkan, padahal itu bukan sunnah. Kapan itu Mas'ud? Kapan itu ya Abu Abdullah? Kapan itu terjadi? Apabila ulama kalian telah pergi, orang bodoh kalian banyak. Siaran TV, apakah bicara tentang ilmu atau agama jadi tontonan? Agama semua jadi tontonan, bukan agama dijadikan tuntunan. Itu keadaan. Banyak pemimpin kalian, akan tetapi sedikit yang amanah. Itu realita kehidupan kita. Banyak qori kalian, akan tetapi sedikit yang paham Al-Quran. Sudah itu kata Ibnu Mas'ud, mereka mencari dunia dengan amalan akhirat. Sudah itu lagi, yufaqihu bi ghairid din, mereka memperdalami tapi bukan bersusah-susah memperdalami ilmu agama. Bayangkan, ilmu agama dianggap kecil setiap orang hari ini. Orang kadang mau kasih tahu di mana sekolah anakmu, dia nak bilang pondok pesantren itu. Pelan dia ngomong, adalah mana pondok pesantren? Apa jawabnya? Oh, kalau pondok pesantren O-nya panjang tuh. Oh. Tapi coba, wah ada sekolah baru, di situ bahasa Inggris diajar, unggulan, bahasa Inggris diajar, apalagi bahasa Cina diajar, bahasa Mandarin semua diajar, bahasa Arab ada, Arab Melayu, ya, Arab Nangdi, Arab Maklum, ya, ada, lihat. Nah, ini yang menyebabkan semuanya itu bisa terjadi. Puasa Senin Kamis, siapa yang tak tahu umat Islam semua yakin banyak tahu puasa Senin Kamis, tapi kenapa mereka tidak mengamalkan keadaan seperti itu? Masalah perselisihan, tidak arif dalam menghadapi perpecahan. Masalahnya apa? Mereka tidak tahu keadaan bahwa yang paling berhak menentukan itu pada umara. Ketika umara suruh pilih, terserah pilih masing-masing. Apa yang muncul? Ego mereka. Apa sebab ego itu muncul? Karena mereka tidak mengamalkan ilmu. Bahwa kesalahan kita hari ini, ikhwan, tidak pandai mencari uzur untuk kesalahan saudara kita. Contoh sajalah, kalau ada kawan kita tak ngaji sekali dua kali, bukannya kita cari uzur, kenapa tak datang? Mungkin repot, besok mungkin sakit. Justru apa yang kita buat? Oh memang itu sekarang dunia saja tuh pikirannya tuh, tak ada lagi ke masjid-masjid tuh, memang otaknya dunia lagi, kayak orang munafik sekarang tuh kata dia. Dia antum. Kita tidak mencarikan uzur untuk, maka itu untuk itu semuanya perdalam ilmu. Allah kata, Rasul katakan tadi, ditimpakan penyakit dan Allah tidak akan cabut kehinaan bagi kaum muslimin sampai hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian, kepada kitabullah dan sunnah Nabi. Maka itu perlunya dakwah. Tentu tadi dakwah ada kebijakan. Yang patut ditoleran, kita toleran. Jangan yang tidak patut ditoleran, kita toleran. Dengan si antum tak perlu toleran lagi. Sudah jelas nyata. Aneh sekali, Syiah mengkafirkan kita, lalu kita tak mengkafirkan dia. Kan aneh sekali. Para ulama sudah jelas menyebutkan seperti itu. Yang patut toleran, apa toleran? Nah, bagaimana dengan masyarakat yang majemuk? Itu gunanya dakwah. Dakwah itu tidak hanya baca ayat, baca hadis, tapi dakwah bil hal. Dulu Islam datang ke Indonesia, ana rasa penceramahnya kurang lah. Tapi pedagang-pedagang dari Gujarat yang datang, yang agama di Indonesia ini mungkin 90% Hindu, Buddha, animisme, tak ada yang Islam yang datang. Begitu datang Islam, mereka contohkan bagaimana pedagang Islam menggambarkan akhlak Islam, tertarik semua orang. Hari ini bagaimana? Apakah para pedagang juga mencontohkan akhlak Islam? Timbangannya jauh-jauh nak. Jangan-jangan timbang lebih 2 on, ternyata timbang di rumah kurang 2 on. Dia bawa kain dari Arab, dijamin tidak luntur. Begitu kita beli, luntur. Kita protes, dia bilang, Pak, saya bilang kan ini kain dari Arab, Pak. Arab itu kan kalau baca itu dari kanan ke kiri. Tadi dijamin tidak luntur. Bacanya dari kanan, Pak. Luntur tidak dijamin. Itu
Allah, saya kan datang. Nah, adalah tidak memberikan contoh yang baik. Nah, maka itu hendaklah kita Islam menunjukkan rahmatan lil alamin. Apabila khilaf di antara kita, perhatikan seperti tadi. Setiap tahun berselisih, Ramadan saja tak bisa sama. Udah itu, Lebaran aja kadang tak bisa sama. Malah nasib kita. Lebaran sekali setahun saja tak bisa sama. Udah tuh gontok-gontokan lagi. Tak ada di dunia ini tanggal 1 Syawal 4 hari kecuali di Indonesia. Tanggal 1 Syawal 4 hari. Ya. Maka itu yang berhak menentukan sebenarnya kan Umar. Kalau dia diserahkan kepada semuanya, di daerah sana Padang, Pariaman, itu ada yang menentukan Ramadan itu dengan melihat gelombang laut. Bayangkan nanti, sehingga dia lebih dulu dari yang lain. Ya, kalau sempat laut tetap gelombang mungkin dia tak puasa. Bayangkan nanti, yang lain lagi melihat langsung tanya pada Allah. Karena ilmunya itu tinggi. Dia hadatsana qalbi an rabbi, telah bicara padaku hatiku dari Tuhanku. Bayangkan pertanyaannya itu. Kita masih nengok-nengok aja kata dia. Antum bisa lihat kan, yang satu pakai hisab, yang satu pakai ru'yah. Padahal agama kita memudahkan. Ru'yah sudah selesai. Dihitung-hitung ulama kita dulu sudah juga hitung. Tapi Allah tidak suruh hitung, ngapain kita hitung? Capek-capek kita hitung. Kita selalu menyusahkan diri kita. Kenapa kita sibuk itu? Umpamanya zikir saja, suruh ngitung 33 kali, senang. Selebih itu jangan antum hitung zikir aja. Allah lebih cepat ngitung daripada antum hitung, daripada antum pakai stopwatch sampai bengkak-bengkak tangan. Yang dimudahkan tak mau mudah. Maka itu diantaranya mesti ilmu itu kita sebarkan. Tentu dakwah bil hal juga dijalankan, ya. Umpamanya kita sembakonya tidak pandang Islam atau ini, karena dalam hadis Nabi kalau orang Islam tetangganya yang selain Islam kelaparan, maka mereka berdosa, itu hak tetangga. Maka tetangga kita non muslim mendapatkan bagaimana contoh-contoh Rasulullah. Ini yang harus diterapkan. Islam harus menunjukkan bahwa dia rahmatan lil alamin sehingga orang rindu. Ini enggak, belum ngaji semua orang disalami. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Begitu sudah ngaji, sudah mulai tak pandai salam. Begitu tumbuh jenggot, semua orang mandang orang. Kalau dulu kedai kopi, Pak, kopinya Pak, begitu sudah tumbuh jenggot, kopi mari. Allah, orang jadi takut dengan jenggot, no? Padahal apa pasal jenggot ini? Tak ada masalah dengan jenggot sebenarnya. Kenapa orang Amerika jadi takut dengan? Jadi kita ini Islam itu kuat. Antum bayangkan, Amerika nengok jenggot aja bergetar. Harus jenggot saja. Antum ke Singapura, kalau berjenggot bergetar. Karena itu kalau dia menangkap orang Islam, satu orang saja diikat, dikawal hanya satu orang. Antum bayangkan kalau sempat jenggot ini berjalan sendiri. Wah, itu tambah dahsyat lagi. Tapi sebenarnya kan tidak gitu. Islam rahmatan lil alamin. Senang orang, nikmat orang. Itu seperti penduduk Hims. Waktu Abdullah bin Jarrah, panglima perangnya, ketika kaum muslimin ingin mengadakan perang sama Romawi, penduduk Hims yang semua Nasrani, yang sudah dikuasai Islam, panglima perang Islam dan tentara disuruh keluar karena kita akan perang. Begitu mereka mendengar pasukan Islam itu akan keluar, mereka semuanya protes. Mereka tidak mau orang Islam pasukannya keluar, tidak mau. Yang mereka inginkan adalah tetap saudara di sini semuanya. Kami lebih cinta kepada senang dalam kekuasaan kalian daripada kekuasaan Roma. Kenapa? Umat Islam kalau orang bayar jizyah. Di waktu itu pasukan Roma kalau dia menguasai, dia ngambil pajaknya 30%. Umat Islam cuma ambil 1%. Hartanya dilindungi, nyawanya dilindungi. Begitu lihat umat Islam mau pergi, mereka protes. Kita sama-sama memerangi Roma, padahal dia sendiri adalah Nasara. Bayangkan, kenapa? Akhlaknya Islam tuh. Bayangkan, kenapa kita tidak tunjukkan seperti itu? Ya? Karena para ulama kita lihat Ali bin Abi Thalib tentang baju besinya. Ketika orang Yahudi memakai baju besi, dia tahu baju besinya hilang. Ini baju besi dia. Tapi namanya Yahudi kan tak mau nyerah. Kata Yahudi, kalau ini mau punyamu, datangkan saksi. Datang pengadilan. Qadi bin Iyad waktu itu kalau tak salah. Ya. Begitu Qadi Ali ditanya, mana saksimu? Ali bin Abi Thalib katakan, keluargaku. Kata Qadi, keluarga tidak boleh jadi saksi. Akan menunduk, beratkan tertuduh. Tidak boleh jadi saksi. Kata Ali bin Abi Thalib, tidak ada saksi. Langsung hakim memutuskan, kalau tidak ada saksi, ini milik dia, milik Yahudi. Ali tak menggertak. Oh, khalifah ya, jangan coba-coba antum kena pecat. Tidak. Ali terima itu keputusan hakim. Hakim pun tidak pandang ini Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Yahudi melihat itu, langsung apa kata dia? Sebenarnya ini memang milikmu. Sekarang aku kembalikan kepadamu dan aku masuk Islam. Subhanallah. Ali menerima itu, aku terima ini dan aku hadiahkan kepadamu sebagai Islam. Indahnya Islam, ikhwan.
Hari ini kita sama kita aja kadang-kadang sudah tak teguran, apalagi sama orang lain. Yang terbalik, sama orang lain ya baik, sesama Islam tahan perang-perangan, itu terbalik otak kita. Beda sedikit saja tuh, orang Islam sama orang Islam tahan perang. Tapi kalau sama orang lain, toleran aja lah, kan beda agama. Padahal kita satu agama tak ada toleran. Bayangkan. Maka itu pembinaan ilmu perlahan memang. Ketika Rasulullah butuh waktu 23 tahun, maka kita tentu mungkin butuh waktu 230 tahun. Saat kita mau 2-3 tahun semua orang di Bali ini ya berubah semuanya. Hebat betul kita. Kenapa tak kita aja jadi nabi? Rasulullah 23 tahun. Kita masih perlu kesabaran, kesatuan, tawadu, saling menasihati satu sama lain. Semoga dengan demikian nampak bahwa Islam itu rahmatin lil alamin. Rindu orang ingin menerima Islam. Kenapa? Lembutnya Islam, ya. Kemudian suka menolongnya. Maka itu disebut Rasul. Man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah. Siapa yang membunuh orang kafir yang terikat perjanjian dengan kaum muslimin, dia tidak mencium bau surga. Lihat itu rindu orang. Maka itu sekarang populasi penduduk dunia dalam sisi agama yang paling besar itu Islam di dunia. Di Cina itu umat Islam lebih kurang 200 juta ikhwan. Lebih kurang 200 juta lebih. Tapi dihitung persentase Cina kecil lah, paling-paling 10%. Di Indonesia ya betul 90% itu bicara persentase. Tapi bicara banyaknya, Cina jauh lebih banyak. Karena penduduknya 2 miliar, 10 miliarnya 200 juta. Kita penduduk berapa? 90%-nya ini. Begitu banyak. Tapi populasi paling besar sekarang. Meningkatnya itu, apalagi setelah 11 September itu besar sekali dunia. Orang akan lihat. Jadi jangan dibiarkan tuduhan mereka dibuktikan dengan amalan kita. Dia bilang kita teroris, amalan kita pun kayak teroris. Nyerang orang pakai jubah. Gimana ini umat Islam? Rahmatan lil alamin. Coba. Itu salah satu jawaban dari secara ringkasnya. Karena rincian. Jadi intinya adalah kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kita mengamalkan. Ingat perkataan Imam Malik atau Imam Ahmad. Ya, dikatakan tidak akan baik umat hari ini kecuali dengan apa yang telah memperbaiki umat dahulu. Maksiat hari ini sama juga maksiat dahulu. Telanjang orang gini, orang dulu. Orang Quraisy itu, kufar Quraisy, tawaf dia telanjang, ya. Semua maksiat sama saja bentuknya, cuman frekuensinya saja yang beda. Sama aja masa beda, ya. Cuman orang Quraisy macam apapun dia, tetap tak mau bohong. Dia takut kalau bohong itu kehinaan bagi mereka. Kalau kita sekarang, itu pula kemuliaan nampak kita buat, ya. Kalau tak berbohong rasanya kurang mantap. Ya, jadi kalau anak kita kecil-kecil lah pandai berbohong, tidak apa-apa, dia akan menjadi orang terkenal nanti dia. Terkenal dengan bohongnya. Iya, itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Anak rasa itu dulu. Lain waktu mudah-mudahan.